Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Almahya. Ini video kedua di malam hari ini. Ya teman-teman, di sini ada berita yang cukup menarik yang akan saya bacakan kepada teman-teman karena isinya juga cukup menarik yang perlu teman-teman honorer maupun pendaftar CASN di tahun ini perlu ketahui. Ya teman-teman, di sini dari detik.com mengangkat judul 2 juta honorer antre diangkat jadi PNS dan P3K. Ini adalah pernyataan dari Menpan RB ya. Di sini kita lihat beritanya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Abdullah Aswar Anas mengungkapkan ada 2 juta tenaga honorer atau non aparatur sipil negara yang antre harus diangkat jadi PNS. Wah, ini ada kata-kata harus ya. Menarik. Jumlah itu merupakan angka terbaru berdasarkan pendataan dari pihak BKN. Kita dihadapkan pada dilema-dilema ini. Ingin staf berstandar baik, kompetisi standar internasional, tapi ada dilema yang masih menjadi PR bagi kita semua. Menumpuknya tenaga honorer di kantor-kantor kita, non-ASN tanda kutip yang harus kita angkat jadi ASN atau P3K. Jelasnya dalam sambutan di launching core value ASN berakhlak di kantor Kemendak, Jakarta Pusat hari Selasa 25 Oktober 2022. Kemarin Pak Menteri terakhir 2018 sisanya 400.000. Setelah kita data sekarang ada 2 juta. Kita kembalikan lagi ke kementerian ataupun lembaga agar yang mengirim bukan lagi Satker tapi kementerian atau bupati langsung tanda tangan. Lanjutannya. Lebih lanjut, saat ini tenaga honorer juga memiliki saingan berat untuk menjadi ASN. Jutaan lulusan baru akan ikut pada seleksi CPNS. Meski begitu, Anas menyarankan kepada kementerian atau lembaga untuk bagaimana mengurangi penumpukan tenaga honorer tersebut. Bayangkan ada jutaan yang ingin membutuhkan penanganan, sementara ada fresh graduate lebih dari 2 juta orang, mereka siap ditampung oleh ASN, tapi ada non-ASN yang antri untuk diangkat. Jadi ada sekolah di suatu tempat ASN-nya 1, honorernya 15, ungkapnya. Nah, ini ada tanda-tanda 2023 CPNS akan dibuka kembali. Kalau dibuka seleksi terbuka, mereka kalah anak-anak baru karena lebih IT minded. Anak baru tidak punya pengalaman sehingga diangkat 1 tahun pindah ke kota sehingga desanya kosong. Tutupnya. Sebelumnya, pemerintah telah menghimpun data tenaga non-ASN sebanyak 2.100.000 orang per 30 September 2022. Pukul 7:10 waktu Indonesia Barat melalui portal pendataan non-ASN bkn.go.id, Badan Kepegawaian Negara. Pendataan non-ASN tersebut berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Hal itu disampaikan dalam surat Menpan RB tentang tindak lanjut pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah tertanggal 30 September 2022. Berdasarkan surat tersebut, Anas meminta kepada seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN untuk menjaga validasi dan akuntabilitas data tenaga non-ASN yang telah diajukan. Kemenpan RB mewajibkan semua instansi pemerintah mempublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman pendataan non-ASN selama 5 hari kalender. Paling lambat, data tenaga non-ASN tersebut harus diumumkan 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan tanggapan atau umpan balik dari masyarakat sebagai dasar untuk perbaikan data. Ya, ini memperlihatkan bahwa ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani tenaga honorer. Apakah akan diangkat sebanyak 2 juta itu menjadi P3K atau PNS? Di sisi lain, Pak Menteri juga menginginkan untuk menampung fresh graduate untuk masuk bergabung menjadi PNS. Ya, kita nantikan bagaimana kebijakan selanjutnya, semoga bisa adil untuk semuanya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.